menghadapi persoalan. Yesaya 30 ayat yang ke-15 untuk dibacakan. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal yang kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, terima kasih. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Kudus Israel berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan, tetapi kamu tidak mau. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang percaya, satu hal yang harus Bapak Ibu Saudara sadari sampai dengan hari ini, Tuhan tidak pernah di dalam kehidupan kita memberikan satu kehidupan yang tanpa masalah. Ya, Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita dengan satu alasan, supaya kita lebih mengenal Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan, supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Jadi intinya, hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, senantiasa ada maksud yang baik, ada maksud yang indah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk lakukan. Ya, ada kecenderungan ketika dalam kehidupan seseorang tidak mengalami masalah, tidak mengalami persoalan, ada kecenderungan dia akan mengabaikan Tuhan. Seperti yang pernah saya saksikan beberapa tahun yang lalu dan seringkali saya ulang, mengenai seorang ibu yang punya pekerjaan membuat dan berdagang bakpao. Ya, jadi ceritanya ibu ini dia adalah seorang ibu yang setia doa pagi. Dan dia tidak pernah absen doa pagi. Dia juga seorang pelayan perjamuan suci yang mempersiapkan perjamuan suci setiap kali ibadah minggu. Dan dia juga orang yang setia ikut persekutuan. Dan Tuhan memberkati, ya, usaha bakponya yang mungkin hanya dititip di warung, dia mulai bisa beli beberapa becak keliling untuk bakponya. Singkat cerita, bakponya semakin hari semakin ramai, ya. Dan hal yang pertama yang dilakukan oleh ibu ketika berkatnya naik, persekutuannya dikurangi. Doa paginya sudah mulai jarang-jarang. Ya mungkin kalau ibu ini ibadah di Tuban, mungkin ditanya sama Pak Sipayung, Bu, kok nggak datang doa pagi lagi sekarang? Maaf Pak Payung, bakponya lagi rame. Ya, dan setelah itu persekutuan kaum wanitanya juga mulai dihindari. Setelah itu ibadahnya mulai menjadi ibadah 1 bulan sekali, waktunya perjamuan kudus. Sampai akhirnya ibu ini mulailah tidak setia, dan setiap kali hamba Tuhannya tanya, Bu, kok nggak ibadah? Maaf Om, sekarang saya repot, pekerjaan saya banyak sekali. Akhirnya ibu ini singkat cerita dia pindah di Jakarta. Ini true story ya. Jadi ini memang kisah nyata dalam versi saya yang saya sampaikan, tapi kurang lebih versinya yang sebenarnya sama. Sampai ibu ini akhirnya karena usahanya rame, maju, diberkati, dia pindah ke Jakarta. Ya. Beberapa tahun kemudian ibu ini kembali ke Surabaya dengan dandanan, dengan gayanya orang kota, ya, dengan dengan gaya ini ya metropolitan, yang orang yang kelihatan yang sudah mapan sekali.
Dan ibu ini datang kepada hamba Tuhan yang dulu dia pernah minta supaya diberkati, lalu dia datang kepada hamba Tuhan ini lagi. Tapi dengan permintaan yang lain. Kalau dulu permintaannya minta diberkati, dia sekarang berdoa minta supaya jangan diberkati. Ya. Om, dulu Om doa untuk saya minta diberkati, sudah diberkati. Tolong Om sekarang Om, saya didoakan supaya saya tidak diberkati. Pendeta ini bilang, Bu, ibu ini aneh. Orang datang untuk didoakan supaya diberkati, tetapi ibu datang supaya tidak diberkati. Kenapa, Bu? Lalu ibu ini bercerita, semenjak saya diberkati Om, dan semenjak saya jauh daripada Tuhan karena Tuhan memberkati, ya, maka sekarang Om, suami saya tidak lagi serumah dengan saya. Lah, kemana engkohnya? Engkohnya sekarang dibawa kabur sama kuntilanak Om. Ya. Jadi karena berkatnya begitu banyak, dia menjauh daripada Tuhan sehingga akhirnya rumah tangganya menjadi kacau. Kebahagiaan yang menjadi target supaya ketika seseorang itu diberkati menjadi tidak didapat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini mengalami masalah dan akhirnya singkat cerita ibu ini tetap diberkati, tetapi dia merubah cara hidupnya dengan menyeimbangkan antara kehidupan rohani dan jasmani, dan saya terakhir dengar Tuhan selalu tolong dan pimpin di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak masalah, ada banyak macam persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Ya. Dan masing-masing masalah, masing-masing persoalan itu bentuknya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan rumah tangga, ada yang berkaitan dengan ekonomi, ada yang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau kami hamba Tuhan berkaitan dengan pelayanan. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Dan satu hal, masalah dan persoalan yang kita hadapi tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita hindari. Ya, salah satu penyebab angka bunuh diri yang terjadi di Jepang karena orang-orangnya banyak yang frustasi. Kita mendengar ada banyak orang yang frustasi karena masalah dan persoalan yang dia hadapi. Dia tidak berani menghadapi kenyataan, dia bunuh diri. Nah, ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat baik-baik dalam kehidupan saudara, Tuhan izinkan masalah terjadi karena Tuhan sudah menyediakan jawaban atas setiap masalah, atas setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi Tuhan tidak mengizinkan masalah dan persoalan terjadi tanpa ada penyelesaian, tanpa ada jawaban. Tidak. Tuhan selalu menyediakan jawaban, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dari masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Dan intinya untuk mendapatkan jawaban dari setiap masalah dan persoalan itu, ya kita minta sama Tuhan, ya. Ya kita datang sama Tuhan, Tuhan ini jawabannya bagaimana? Tuhan ini jalan keluarnya bagaimana? Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala ketika masalah dan persoalan itu terjadi, bukannya kita datang kepada Tuhan untuk minta kekuatan, untuk meminta jalan keluar pertolongan daripada Tuhan, tapi seringkali kita minta penyelesaian itu dengan cara kita sendiri. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ketika menghadapi tembok masalah yang namanya Laut Teberong, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dikatakannya kepada Musa? Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Saudara bisa bayangkan, sudah dipimpin oleh Tuhan sejauh perjalanan yang sudah mereka lewati, dan di tengah-tengah perjalanan mereka melakukan hal yang konyol, bawa kami kembali ke Mesir. Dan ini yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika ada masalah, ada persoalan, kita melakukan hal yang konyol.
ya, dalam arti kita mencoba menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Kita mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Berhasil? Jawabannya tidak. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi Laut Tebero, itu tanda tanya yang besar bagi orang Israel untuk bisa melewatinya. Bangsa Israel tidak tahu jalan keluar yang bagaimana, pertolongan yang bagaimana yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak memberitahu kepada mereka. Ya. Karena bagi Tuhan yang penting bagi bangsa Israel adalah percaya kepada Tuhan. Titik. Percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup menolong. Titik. Dan apalagi ketika mereka belum keluar dari Laut Tebero, orang Mesir mengejar. Waduh, double takutnya, cemasnya semakin double. Apakah ini bisa membawa kami keluar? Ya, mereka semakin takut. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Orang percaya, orang benar hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Ya. Karena kalau kita hidup dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada tanpa disertai dengan percaya kepada firman, kita frustasi seperti banyak orang lain ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu akan tolong, Tuhan akan selalu buka jalan di dalam kehidupan kita. Yang berikut, masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi itu timernya lain-lain. Ya, kadang hari ini ada dalam kehidupan kita mungkin sedang menghadapi 4, 5 atau mungkin bahkan 10 masalah persoalan yang harus diselesaikan. Dan masing-masing itu timernya lain-lain. Ada yang mungkin timernya 1 hari selesai, 2 hari selesai, 1 bulan selesai, 1 tahun selesai, sampai bertahun-tahun baru selesai. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, masalah dan persoalan itu tidak ada yang abadi. Bagi kita orang percaya, yang abadi itu adalah berkat dan pertolongan Tuhan yang menyertai, itu yang abadi. Masalah dan persoalan bagi orang percaya itu tidak abadi. Masalah dan persoalan itu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa dalam kehidupan kita senantiasa mau dekat sama Tuhan. Jujur kita harus akui, kapan kita memanggil Tuhan? Kapan kita berseru kepada Tuhan? Kapan kita meneteskan air mata di bawah kakinya Tuhan? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan dan kita tidak bisa menyelesaikannya, baru kita memanggil nama Bapa, Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Engkaulah pengharapanku, Engkaulah kekuatanku, tolong aku Tuhan. Ya. Dalam kesesakanku, aku berseru kepadamu. Satu ungkapan yang indah dalam pemazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tadi firman Tuhan di atas sudah dikatakan dengan jelas bahwa yang pertama, kita memiliki kehidupan yang bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sebagai satu prinsip, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Artinya bahwa masalah dan persoalan itu akan Tuhan selesaikan melalui kehidupan kita sendiri juga. Ya, melalui kehidupan kita Tuhan mau bekerja, hikmatnya, kekuatannya menyertai untuk kita mampu menyelesaikan semuanya. Nah, yang menjadi masalah dan persoalan, kita harus bisa klik lebih dahulu antara kehidupan kita dengan kehidupan Tuhan. Ya, aku di dalammu dan kamu di dalamku dan firmanku ada di dalammu, apa saja yang kamu minta akan diberi. Nah, ini yang penting menjadi dasar dalam kehidupan kita. Artinya ketika hidup kita itu belum ada pada satu kehidupan yang berkenan, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, Allah yang turut bekerja itu tidak bisa hadir dalam kehidupan kita.
Allah yang turut bekerja itu akan bisa hadir dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita menurut pemandangannya Tuhan, menurut penilaiannya Tuhan, itu layak untuk Allah hadir dalam hidup kita, turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Ini hal yang pertama. Mungkin saudara mulai bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan bertobat? Firman Tuhan ulang kali sudah disampaikan, firman Tuhan juga sudah menuliskan bagaimana cara hidup daripada orang percaya. Barang siapa yang mendengar dan melakukannya, dia adalah orang yang mengikut aku. Seperti orang yang sedang membangun rumahnya di atas dasar batu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu Saudara sadari bersama-sama. Jadi kunci yang pertama, miliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak sempurna, ya. Tuhan tidak minta kita sempurna, tetapi ada sebuah usaha, ada sebuah tekad, ada sebuah kesungguhan untuk berkenan kepada Tuhan. Penjahat yang di sebelah Yesus itu dia disalib karena kategori kejahatannya sangat besar. Ya. Tetapi ketika dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau datang kembali ke dalam dunia ini. Yesus katakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Dalam waktu yang sekejap, dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh penjahat itu, Tuhan tetap mau mengasihi. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta kita sempurna, tetapi ada sebuah usaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ini beda dengan orang yang dablek, ya. Karena di dalam firman Tuhan digambarkan orang percaya itu ada dua golongan, golongan domba dan golongan kambing. Golongan domba itu kalau dia dipimpin sama gembala, dia nurut. Kemana gembala pergi, dia akan ikut. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan ikut. Itu lain dengan kambing, ya. Kambing itu agak keras kepala. Kambing itu agak sulit diatur di dalam kehidupannya. Nah, kita jangan menjadi orang percaya yang seperti itu. Ketika hidup kita menjadi orang percaya yang saya gambarkan seperti kambing keras kepala, tidak mau diajar, tidak mau dididik, jangan pernah harap Allah yang turut bekerja itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah tidak hadir dalam turut bekerja dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menikmati berkatnya Tuhan itu secara maksimal. Ya, kita mau menikmati berkatnya Tuhan itu maksimal, pertolongannya Tuhan itu maksimal, kerjanya Tuhan dalam hidup ini maksimal. Kita mau yang seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, dalam tinggal diam tenang dalam dengan hati yang tentram dan percaya. Yang kedua, di dalam kehidupan doa dan percaya kepada Tuhan. Hana itu adalah istri daripada Elkana. Jadi rupanya Elkana pada kitab 1 Samuel itu punya istri dua. Ya, jadi rupanya kalau firman Tuhan katakan Penina itu adalah madunya Hana. Jadi artinya apa, istrinya yang pertama ini Hana. Nah, singkat cerita, rupanya mengapa Elkana mengambil Penina? Karena rupanya Hana tidak punya anak, tidak bisa punya anak mandul. Ya, dan ketika Penina punya anak dan setiap tahun mereka ke Yerusalem untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban, Penina ini selalu ngolok-ngolok Hana. Ya, mungkin Hana dikata-katain, ya menyakitkan sekali firman Tuhan katakan. Dan ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Hana? Hana setiap tahun, setiap saat, setiap waktu dia menangis kepada Tuhan. Saudara, doa itu mampu mengubah setitik air, batu yang keras itu bisa dikalahkan dengan setitik air yang setiap hari diteteskan di atasnya. Ya, di rumah Tretes yang lama, jadi di dekat Hotel Tanjung itu rumahnya nenek.
itu ada batu yang besar. Itu cekungannya itu saya dari tahun ke tahun selalu saya lihat. Dia semakin cekungannya itu semakin dalam karena itu pas dengan ini, apa namanya? Air. Jadi kalau ada air turun, hujan apa netes itu rupanya membuat lubang di batu yang besar itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, doa itu mampu mengubah segalanya. Hati yang keras, hati yang tidak mau dibentuk, dia bisa dirubah dengan doa. Pintu yang tertutup, yang tidak bisa dibuka, dia bisa dibuka dengan doa. Yang mustahil, yang tidak mungkin bisa menjadi bisa, itu bisa dilakukan dengan doa. Ada banyak hal yang tertulis dalam Alkitab, doa itu mampu mengubah yang tidak bisa kita ubah. Karena ketika kita berdoa, Allah turut bekerja atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Ana sampai pada akhirnya sudah tahun keberapa itu dia ikut suaminya, dan waktu itu dia berdoa dilihat oleh Imam Eli sebagai kepala dalam rumah ibadat itu. Hana itu nangisnya seperti orang mabuk. Ya, mungkin Hana sudah tidak bisa ngomong sama Tuhan. Dia mungkin hanya Yesus, Yesus tolong, Tuhan tolong. Lalu kemudian Imam Eli tanya, mengapa kamu masih pagi kok mabuk? Aku tidak mabuk, Tuanku. Aku menangis di bawah kakinya, Tuhan. Aku mau supaya Tuhan membukakan rahimku. Dan Imam Eli berkata, doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan Hana bernasar, kalau nanti dia diberi anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Dan terjadilah seperti yang didoakan oleh Hana. Tuhan ingat, Tuhan buka rahim daripada Hana, dan akhirnya Hana boleh melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Beratkah di dalam hidupmu saat ini? Berdoalah. Berdoa dengan percaya, bukan berdoa dengan emosi. Berdoa dengan percaya. Ya, artinya bahwa setiap kata-kata doa saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan tolong di dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup itu untuk memberikan pertolongannya atas kehidupan kita. Jangan takut dengan masalah. Kita pasti menang, kita pasti bisa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Yesus yang selalu menyertai kita. Menangislah kepadanya, berserulah kepadanya. Jangan pernah berhenti menangis sebelum pintu itu dibuka. Jangan pernah berhenti berdoa dan menangis sebelum Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati dalam kehidupan kita. Jangan pernah untuk menangis sebelum hati orang-orang yang kita kasih diubahkan oleh Tuhan. Doa mampu mengubah segala-galanya. Karena ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, mujizat terjadi atas hidup ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita